Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat listrik, di video ini saya akan coba untuk membandingkan antara bor brushless dengan bor yang masih menggunakan dinamo lama, yaitu dinamo brassid. Nah, ini untuk bor brushless caranya seperti ini ciri khasnya, sedangkan untuk model lama dia ciri khasnya seperti ini, halus ya. Nah, untuk bor yang tipe lama ini saya sudah menggunakannya sekitar 3 atau 4 tahun, dan ini adalah merek Hujia. Nah, sedangkan untuk bor brushlessnya di sini diwakili oleh merek Rem. Dan untuk bor brushless ini saya menggunakannya, bor brushless itu masih di sekitar 4 bulanan, dan saya menggunakan yang merek XAPR dan merek RNG. Nah, saya menggunakan XAPR dan merek RNG, jadi saya belum menggunakan rem ini, namun secara keseluruhan hampir sama untuk tenaga maupun torsinya, speed maupun torsinya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membandingkan yang mana yang lebih kuat secara tenaga, ya, secara speed dan secara ketahanan. Yang mana kira-kira yang akan lebih cepat rusak. Dan oke, saya akan langsung beralih ke motor brassid ini yang masih tipe lama. Sebenarnya bor ini sudah pernah rusak ya. Ini sudah pernah hangus, berbau hangus, dikarenakan saya gunakan untuk pengeboran pada tembok ya, dengan mata bor 10 mili untuk bracket AC. Dan untuk 2-3 bulan pertama saya gunakan itu aman-aman saja, dikarenakan tembok yang saya gunakan itu masih tergolong lembek. Namun ada satu waktu saya gunakan untuk pengeboran tembok itu pasangan batunya, plesterannya agak basah, sehingga membuat bornya lebih terjepit ya. Jadi putaran menjadi sangat keras, dan disitu terjadi hangus dan tidak bisa digunakan lagi. Nah, namun setelah saya bongkar, saya kasih WD, alhamdulillah bornya berfungsi kembali. Namun saya tidak dapat memasangnya secara sempurna kembali, sehingga ini untuk selektor kecepatannya ini sudah speed 1 dan speed 2 nya ini sudah tidak berfungsi. Nah, jadi di sini satu kelemahan telaknya ya dari bor tipe lama ini, dia tidak bisa dipaksa untuk pengeboran pada tembok yang keras, apalagi menggunakan mata bor yang besar. Tidak ada juga limit torsi yang membatasi torsinya. Artinya sebelum dinamonya hangus harusnya ada limit torsi pada mode impactnya, sehingga terjadilah hal yang membuat dinamonya hangus, terjadi seperti bau, namun pada akhirnya masih bisa berfungsi kembali dan saya menggunakannya masih aman sampai sekarang. Namun saya sudah tidak pernah menggunakan lagi untuk pengeboran pada tembok, dikarenakan saya sudah membeli kembali bor coreless ya, impact yang bisa untuk mode pengeboran untuk tembok-tembok keras, dikarenakan susah juga untuk mengebor dinabol pada bagian belakang rumah untuk menarik kabel panjang. Namun keunggulan terbaik dari motor lama, dinamo lama ini, yaitu untuk membongkar peralatan-peralatan itu sangat nyaman digunakan, dikarenakan speednya ini sangat mudah untuk dikendalikan. Bahkan di mode speed kencangnya ini, apabila kita menekan lambat triggernya ini, putarannya sangat mantap ya untuk dikendalikan, tidak langsung terputar kencang. Nah, hingga pada akhirnya saya membeli motor brushless ya, bor motor brushless, dan ini pada awalnya saya sangat kesulitan menggunakannya, dikarenakan saya biasa menggunakan bor ini ya untuk
obeng-obeng pada saklar ya, pemasangan instalasi, kadang juga bongkar-bongkar AC, dan ini pada awalnya speednya itu terlalu kencang dan saya agak kesulitan untuk mengatur speednya, sehingga beberapa kejadian itu membuat baut-baut itu menjadi oblak ya. Intinya itu saya agak kesulitan menggunakan di awal. Nah, awalnya saya menganggap bahwa motor brushless ini bukanlah solusi untuk menggantikan bor lama ini. Namun setelah saya bertahan menggunakan motor brushless ini, pada akhirnya saya mampu mengendalikan putarannya dikarenakan sudah terbiasa menggunakannya. Nah, jadi untuk yang masih menggunakan bor lama dan ingin beralih ke brushless, itu memang kita butuh penyesuaian ya dalam penggunaan. Nah, sekarang saya akan lanjut ke keunggulan pada motor brushless ini. Nah, motor brushless ini ya baik XAPR, DW maupun RNG itu saya sudah pernah gunakan, dan itu untuk torsinya betul-betul sangat mantap ya. Jadi kalau kita ingin menggunakan untuk dinabol, nah bor ini sudah cukup mampu untuk digunakan untuk dinabol. Artinya apabila kita ingin menggunakannya untuk pengoboran kayu, ini juga sangat direkomendasikan. Ya, ini tidak direkomendasikan untuk pengeboran pada bahan-bahan yang keras. Namun ini untuk motor brushless ini sangat kuat untuk torsinya. Dan saya bilang untuk dinamonya sendiri ini bisa saya katakan seperti anti rusak guys ya. Nah, banyak juga yang mengatakan bahwasanya kelemahan dari motor brushless ini adalah berada pada dudukan dinamonya bagian dalam yang tidak dilindungi cover, berbeda dengan dinamo lama ini yang seluruh dinamonya itu terlindungi oleh besi. Nah, namun pengalaman saya untuk bor ini sendiri ini masih sangat aman ya. Walaupun tidak memiliki cover, namun saya belum pernah mendapatkan kerusakan pada bagian dinamonya, dikarenakan saya sudah membuat bor brushless ini jatuh, bahkan pernah pemasangan koperasi merah putih itu di bagian atas itu terjatuh di ketinggian 9 meter dan patah di bagian sini, namun bagian dinamonya masih aman sehingga saya lem itu masih berfungsi secara normal. Nah, jadi untuk isu pada bagian dinamo menurut saya pada bornya ini itu masih sangat aman. Nah, sekarang saya akan membahas dari segi tampilan untuk motor brushless ini benar-benar keren guys ya. Ini betul-betul tampan dan dibalut dengan karet ya, dengan plastik yang menyatu secara sangat cantik. Begitupun dengan caknya sudah rata-rata besi, dan ini bornya pesek ya, sehingga untuk ukuran ini masih lebih minimalis. Sedangkan dinamo lama ini, bor lama ini masih memiliki tampilan yang bisa dibilang terlihat jadul. Sedangkan untuk penggunaan baterai yang mana yang lebih boros, saya rasa ini sama-sama saja. Untuk bor brushless maupun bor lama ini sama-sama memiliki penyerapan baterai yang sama-sama hemat ya. Jadi baik ini maupun ini itu sama-sama hemat menggunakan baterai, tergantung apa yang akan kita bor. Apabila kita sering menggunakan bor ini untuk dinabol ya, untuk bahan-bahan yang keras ya, tentunya itu akan sedikit juga menguras baterai. Begitupun dengan bor lama ini. Hanya saja keunggulan dari brushless ini adalah dia akan tetap bertahan ya, bekerja walaupun kita menggunakannya pada bagian-bagian yang ekstrim. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin mencoba beralih dari dinamo bor lama ini ke motor brushless ini, bagi saya ini saya juga merekomendasikan. Hanya saja
kita membutuhkan penyesuaian ya untuk menggunakan bor ini. Di awal-awal pasti kita akan terasa agak lain ya menggunakannya, dikarenakan ini sedikit tekanan speednya itu langsung kencang. Namun setelah 2-3 bulan kita akan terbiasa dengan motor brushless ini, dan saat kita ingin kembali menggunakan motor lama ini, di situ kita akan lain-lain lagi menggunakan motor lama ini, dikarenakan kita sudah terbiasa dengan motor brushless. Nah, artinya kalau kita sudah terbiasa juga dengan motor brushless, kita akan mulai tidak terbiasa dengan dinamo lama, dan itu akan membuat kita seperti lain-lain lagi ya saat menggunakannya kembali. Ya, semoga inti videonya dipahami, dan oke, saya akhiri videonya.